Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait pembelajaran sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Di mana kami beranggotakan satu, Sufiah Rahma dengan NIM G0002100044, kemudian Intan dengan NIM G0002100155. Pendahuluan. Periode Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam yang mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sistem pemerintahan yang sangat berpengaruh. Dalam makalah ini, kami akan mengulas pembelajaran sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan kemanusiaan dan peradaban di berbagai bidang. Kemudian adalah faktor timbulnya gerakan ilmiah pada masa Abbasiyah. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Kebijakan politik egalitarian atau al-musawwar, yang mana selama pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal dengan memberikan peran yang signifikan kepada kaum Mawali atau orang non-Arab, terutama orang Persia. Hal ini dikarenakan Persia memiliki peradaban yang maju sebelum munculnya Islam, sehingga mereka dianggap memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengembangkan perkembangan ilmiah dalam dunia Islam. Kemudian, kebijakan khalifah yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Contohnya pada kepemimpinan Al-Mansur, di mana Al-Mansur sebagai khalifah dinasti Abbasiyah yang pada saat itu memiliki perhatian yang besar pada ilmu pengetahuan terutama kedokteran, sehingga Al-Mansur menganjurkan kepada para dokter dengan agama apapun untuk mengembangkan percobaan dalam bidang kedokteran. Selain itu, pada masa Al-Mansur juga dimulai gerakan penerjemahan yang kemudian berada pada masa puncaknya pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang secara aktif mendukung terjemahan karya-karya ilmuwan Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Archimedes ke dalam bahasa Arab. Beberapa tokoh penerjemah terkemuka pada periode ini meliputi Abdullah Al-Muqfi yang menerjemahkan teks dari bahasa Persia, Abu Ya'qub Hanin Ibnu Ishaq yang menerjemahkan 95 kitab dari bahasa Yunani ke bahasa Suryani, serta 93 buku dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Dan ada pula Ishaq Ibnu Hunain Al-Ibadi Al-Nasrani yang dikenal khususnya karena menerjemahkan karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Kemudian, yang terakhir adalah pindahnya pusat pemerintahan ke kota Baghdad, yang mana kota Baghdad ini lebih maju daripada Damaskus, yang dibentengi oleh alam yang asri dari serangan musuh, kemudian jalur lalu lintas perdagangan internasional, dan merupakan sumber pendapatan negara. Kemudian, poin yang pertama yaitu peran ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ilmuwan Muslim memiliki peran yang signifikan terhadap keilmuan agama. Yang pertama, ilmu hadis, di mana para ulama berkontribusi dalam pengumpulan, penelitian, dan penyusunan hadis. 6 tokoh yang terlibat atau bisa disebut Al-A'immah Sitah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tafsir, di mana tokoh terkenal dalam tafsir bil ma'sur adalah Ibnu Jarir At-Tabari dengan kitabnya yang berjudul Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran yang menjadi pegangan para mufasir hingga saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu fikih dan usul fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam madhab. Yang pertama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Kemudian yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Tokohnya yaitu Zunnun al-Mishari, di mana dia meletakkan dasar-dasar teori tentang ma'rifat, serta muncul karya-karya terkenal, salah satunya Ihya Ulumuddin oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian yang kelima yaitu ilmu kalam. Pada masa Bani Abbasiyah, kemajuan dalam ilmu kalam ini adalah lahirnya paham Asy'ariyah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan paham Maturidiyah oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Yang berikutnya ada dalam ilmu tarik,
Banyaknya penulisan buku sejarah yang terkenal diantaranya adalah Akhbarul Rasul wa Al-Mulk oleh Abu Ja'far Muhammad At-Tabari, dan yang paling terkenal adalah Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Kemudian ilmu bahasa dan sastra. Pada masa Abbasiyah muncul banyak sastrawan, penerjemah, dan ahli dalam bahasa Arab seperti Imam Sibawayh yang ahli nahwu, Abu Nawas yang terkenal dengan syairnya, serta Jalaluddin Rumi dengan karyanya berjudul Masnawi. Kemudian ada dalam ilmu kedokteran, yang mana ada tokoh yang muncul seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina menulis buku Al-Qanun fi At-Tib yang merupakan ensiklopedia kedokteran dengan mencakup 760 jenis obat-obatan. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu kimia. Tokoh di bidang ini adalah Jabir Ibnu Hayyan yang berpendapat bahwa logam dapat diubah menjadi emas atau perak dengan obat rahasia. Selain itu, ia juga memperbaiki teori Aristoteles tentang campuran logam. Kemudian yang terakhir adalah ilmu astronomi. Banyaknya buku tentang astronomi yang diterjemahkan yang membuat pengetahuan ilmu astronomi semakin berkembang. Salah satu tokohnya yaitu Al-Biruni dengan kitabnya Al-Hind dan Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'a wa An-Nujum. Ia mampu menentukan garis lintang dan bujur secara akurat. Kemudian poin kedua yaitu ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah. Baik, pada slide ini kami akan memaparkan sedikit terkait bagaimana ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, pada seni arsitektur. Salah satu yang paling ikonik yaitu Masjid Agung Samarra dan Istana Megah Alhambra di Andalusia yang mencerminkan kemewahan penguasa Abbasiyah. Kemudian dalam seni kaligrafi, tulisan Arab indah yang digunakan untuk menghiasi bangunan-bangunan, manuskrip, dan benda lainnya pada masa Abbasiyah. Kemudian seni kaca dan keramik yang digunakan untuk bangunan dengan pola rumit mampu menciptakan efek cahaya yang memukau dan berkilauan. Kemudian ada seni lukis dan miniatur. Seni lukis dan miniatur dalam manuskrip Islam sangat berkembang. Manuskrip-manuskrip seperti Kitab Al-Mansur, Books of Felicity. Kemudian seni kain dan tekstil berkembang pesat, salah satunya muncul jenis kain brokat dengan pola rumit yang digunakan untuk pakaian kerajaan. Kemudian seni musik dan puisi. Salah satu puisi yang terkenal berjudul 1001 Malam. Yang terakhir adalah House of Wisdom atau Bait Al-Hikmah sebagai pusat penelitian dari berbagai kebudayaan. Berikut ini merupakan gambaran keindahan seni pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Baitul Hikmah, di mana merupakan pusat penelitian intelektual selama zaman keemasan Islam. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan puncaknya di bawah putranya Al-Ma'mun menjadi lembaga formal. Al-Ma'mun juga menjadikan lembaga tersebut banyak mencetak sarjana terkenal untuk berbagi informasi, ide-ide, dan budaya ilmu kebijaksanaan. Berpusat di kota Baghdad dari abad 9 sampai abad ke-13. Selama pemerintahan Al-Ma'mun, Observatorium Astronomi didirikan, dan Baitul Hikmah adalah pusat yang tak tertandingi untuk studi humaniora dan ilmu dalam Islam abad pertengahan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Gambar yang kedua yaitu merupakan Masjid Agung Samarra, dibangun pada abad ke-9. Menara masjid ini memiliki keunikan karena bentuknya tidak sama seperti menara masjid pada umumnya, karena bentuknya seperti cangkang siput atau menaranya berbentuk spiral. Gambar ketiga yaitu adalah Istana Alhambra, yang merupakan kompleks istana dan benteng yang megah peninggalan kekhalifahan Bani Umayyah. Bangunan ini tidak dibangun sekaligus, tapi secara bertahap selama lebih dari 100 tahun, sepanjang abad ke-14 dan abad 15. Kemudian poin ketiga yaitu kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia.
Baik, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang apa kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Yang pertama yaitu penerjemahan kitab, karya ilmiah, dan filsafat klasik Yunani, India, Persia ke dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu mendirikan pusat penelitian yaitu House of Wisdom atau Bait al-Hikmah. Yang ketiga yaitu banyak berkontribusi penting dalam ilmu matematika seperti mengembangkan angka desimal. Yang keempat, yaitu menjadi pelopor perkembangan kedokteran modern dan mampu mendirikan rumah sakit. Yang kelima, menjadi tokoh penemu konsep aljabar dan trigonometri dan mampu membuat tabel astronomi yang akurat tentang benda langit. Kontribusi peradaban Islam yang berikutnya adalah mampu mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk kemajuan pertanian dan ekonomi, kemudian mengembangkan keilmuan hukum Islam. Dalam aspek filsafat, Ibnu Sina dan Ibnu Rushd memadukan pemikiran Yunani dengan tradisi Islam yang kemudian mempengaruhi pemikiran Barat. Kemudian yang terakhir, menguatkan sistem pendidikan dengan adanya perpustakaan dan universitas yang mendukung pengajaran ilmu pengetahuan dan seni. Baik, dari presentasi yang telah kami paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu hal yang melatar belakangi kebangkitan ilmiah pada masa Bani Abbasiyah adalah adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab yang terjadi pada zaman Khalifah Al-Mansur dan puncaknya pada Khalifah Al-Ma'mun. Kebangkitan atau kemajuan yang dialami pada saat Abbasiyah terletak di banyak hal, mulai dari bidang keilmuan seperti ilmu tafsir, hadis, usul fikih, sastra, tarik, kedokteran, optik, fisika, kimia, hingga astronomi. Dinasti Abbasiyah memainkan peran penting dalam mempromosikan seni dan kebudayaan Islam sebagai simbol keagungan dan kekayaan intelektual mereka. Ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah dapat dilihat dari aspek arsitektur, kaligrafi, lukisan, kain, dan sistem pendidikannya. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang besar dan beragam terhadap kemanusiaan dan peradaban dunia sepanjang sejarahnya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, hukum dan filosofi, serta pendidikan. Demikian presentasi dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.